Selamat pagi. Pada sesi perkuliahan pagi hari ini atau hari ini sudah memasuki pertemuan ke-9 sebagai persiapan kita untuk penilaian akhir semester, khususnya mata kuliah perancangan dan analisa sistem, analisa algoritma. Maka perlu kami sampaikan ada beberapa penilaian yang perlu dipersiapkan untuk dikumpulkan paling lambat tanggal 30 November 2020 jam 10 di inbox yang sudah kami siapkan. Pada materi hari ini merupakan pertemuan ke-9 persiapan nanti ke penilaian akhir dari mata kuliah ini. Perlu kami sampaikan, diharapkan nanti semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini atau yang mengambil mata kuliah ini bisa merancang sebuah sistem sampai dengan aplikasinya. Jadi diharapkan semua mahasiswa bisa merancang mulai dari sistem awal yang manual menjadi ke sistem komputerisasi. Nah, di sini perlunya kami jelaskan, sebelum Anda membuat sebuah sistem, alangkah baiknya Anda rancang dulu mulai dari awal. Misalkan Anda bekerja di instansi sekolah, maka Anda bisa membuat sistem informasi berupa sistem informasi sekolah, contohnya perpustakaan, atau penilaian, atau administrasi yang lain. Atau kalau di perusahaan mebel, mungkin Anda bisa membuat sistem informasi stok barang, atau sistem informasi penjualan juga boleh. Nah, ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungan masing-masing atau tempat kerja Anda masing-masing. Boleh juga kalau yang mungkin belum bekerja, mohon maaf, boleh merancang sistem yang informasi dari perusahaan yang lain juga boleh, atau instansi yang lain juga boleh. Nah, di sini nanti Anda bisa merancang sebuah sistem mulai dari awal, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kalau di perusahaan Anda atau di lembaga Anda sudah ada sistemnya, silahkan Anda rinci sistemnya mulai dari awal. Misalkan kita kerja di sekolah, maka contohnya saya mengambil misalkan perpustakaan, yang saya contohkan di sini yaitu perpustakaan. Ataupun mungkin mengambil sistem informasi sekolah berbasis web. Ini contoh yang kami ambil dari salah satu skripsi mahasiswa tahun 2012. Nah, nanti Anda bisa merancang sebuah sistem seperti yang ada di tampilan ini, mulai dari pendahuluan dulu. Pendahuluan tentunya tak lepas dari latar belakang. Latar belakang ini diisi tentang latar belakang Anda mengambil tema itu atau sistem itu. Nah, contohnya ini latar belakang dari sistem yang disampaikan di skripsi mahasiswa tersebut. Contoh ini latar belakang perkembangan teknologi yang demikian pesat memudahkan setiap orang atau lembaga dapat memperoleh informasi dengan cepat yang bisa diperoleh dari mana saja, kapan saja, dan siapa saja, di mana saja. Ini latar belakangnya. Namun masih banyak lembaga yang masih menggunakan manual atau non-komputerisasi dalam pengolahan datanya. Oleh sebab itu maka perlu pembenahan di sebuah sistem yang terintegrasi di sekolah menengah pertama luar biasa Nuftah Hidayah Kabupaten Bandung. Ini perlu kita rubah dari manual ke sistem komputerisasi. Yang kedua, bisa Anda mulai dengan identifikasi masalah dulu. Contohnya, identifikasi masalah tentang sistem ini masih berjalan secara manual, sehingga ada penyimpanan data kurang valid karena disimpan secara manual, sehingga media penyimpanan data ini belum secara otomatis tersimpan di data masing-masing. Contohnya data siswa, data guru, data nilai, data kelas, dan data yang lain, database yang lain. Karena sifatnya masih manual. Yang kedua, sistem yang digunakan masih membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan sehingga belum adanya efisiensi dan efektivitas waktu.
belum dapat memaksimalkan fasilitas internet yang merupakan salah satu bantuan dari pemerintah. Yang berikutnya lagi, belum ada media alternatif lain untuk menyajikan informasi akademis yang dapat dengan mudah diakses informasi tersebut. Berikutnya, terangkan juga rumusan masalahnya. Rumusan masalah ini tentunya kita bisa menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana sistem yang sedang berjalan pada SMP Nuftah Hidayah. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem berbasis web sebagai perbaikan dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Yang ketiga, yaitu pengujian sistem, bagaimana pengujian sistem informasi berbasis web ini bisa berjalan di SMP Nuftah Hidayah. Dan bagaimana implementasi sistem ini berjalan bisa dimengerti oleh semua pemakai atau user dan juga administrator. Maksud dari perancangan ini dimaksudkan untuk membangun sistem informasi sekolah berbasis web dengan menggunakan PHP atau MySQL pada SMP Nuftah Hidayah guna mempermudah proses sistem yang digunakan pada SMP tersebut. Tujuan perancangan sistem, adapun tujuan perancangan ini untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan pada sekolah. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi berbasis web. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis dan pengujian program yang sudah kita rancang. Yang keempat, untuk mengetahui implementasi sistem informasi sekolah berbasis web ini apakah bisa dijalankan atau digunakan di sekolah ini. Kegunaan perancangan ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem informasi sekolah, lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan bagi siswa ataupun masyarakat luas. Batas masalah atau batasan yang akan dibahas di sistem ini agar permasalahan yang tercakup tidak berkembang terlalu jauh atau menyimpang dari tujuan awal dan tidak mengurangi efektivitas dari hasil pemecahan masalah, maka perancangan ini diberikan batasan sebagai berikut. 1. Sistem informasi sekolah berbasis web sebagai database-nya, yaitu dengan menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, untuk mengolah data yang akan dibahas dalam web ini meliputi data siswa, data guru, data nilai. Jadi 3 master tadi yang digunakan untuk mengolah database-nya. Yang berikutnya yaitu untuk penjadwalan baik ekstra maupun pelajaran formal atau kurikulernya. Yang kelima yaitu feature atau tampilan perancangan sistem online ini hanya mencakup masalah nilai online, pengolahan data guru siswa, absensi, dan berita serta jadwal pembelajaran. Keenam, pembagian jadwal dilakukan oleh kurikulum. Sistem informasi sekolah diusulkan hanya untuk menginput jadwal saja yang sudah dibuat oleh wakil kurikulum. Yang selanjutnya diupload di database web dan ditampilkan sebagai informasi bagi semua pihak, guru, siswa, dan komponen yang lain yang membutuhkan. Berikutnya yang ke-7, pendaftaran siswa baru juga dimasukkan ke sistem, tapi ini hanya sebagai persiapan saja nanti pengembangan sistem selanjutnya, karena rancangan ini sifatnya hanya nanti terbatas pada sistem kurikulum saja, sedangkan untuk penerimaan siswa baru ini kan
perlu sistem tersendiri, sehingga nanti sistem ini bisa dikembangkan juga untuk sistem penerimaan siswa baru yang akan dirancang kemudian. Berikutnya, selain web ini menggunakan bahasa Indonesia dan pengguna lokal, yaitu lokal sekolah. Ini profil sekolah. Berikutnya, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode prototype yang merupakan metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai atau user. Contoh prototype-nya seperti ini. Jadi ada identifikasi kebutuhan pemakai, membuat prototype-nya. Di antaranya keterangan di sini yaitu mengembangkan dan pemakai bertemu. Pemakai menjelaskan kebutuhan sistem, mengembangkan mulai membuat prototype-nya atau rancangannya. Yang berikutnya, selain mengidentifikasi awal, selanjutnya yaitu menguji prototype tadi. Pemakai menguji prototype dan memberikan kritikan atau saran. Selanjutnya di prototype ini diperbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan, pengembangan-pengembangan yang diperlukan, maka perlu ditambahkan atau dikurangi dari sistem yang sudah berjalan. Selanjutnya, untuk finalnya, pengembangan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai, pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Nah, sistem akhir ini nanti finalnya dari beberapa masukan dari semua pihak, baik dari guru, siswa, ataupun pihak sekolah yang lain, akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk memfinalisasi sistem yang akan diterapkan dari manual menjadi ke sistem komputerisasi. Selanjutnya, bisa juga digambarkan melalui use case diagram sistem yang sedang berjalan. Ini bisa menggunakan seperti ini. Kalau digunakan untuk sistem informasi yang lain juga boleh, menggunakan aplikasi yang lain juga boleh, menggunakan DFD level 0, level 1, level berikutnya juga boleh. Nah, ini secara umum gambarannya di skripsi ini menggunakan use case diagram sistem yang sedang berjalan. Ini contohnya sistem informasi akademiknya, ada entitasnya atau penggunanya, yaitu tata usaha, terus siswa, itu usernya ya, bagian kurikulum, wali kelas, kepala sekolah, guru, dan sistemnya yang dirancang. Yang pertama, sistem awalnya itu sistem informasi akademik yang meliputi pengolahan data siswa, data guru, data nilai, data mata pelajaran. Nah, mulai dari pertama data siswa dulu, terus data guru, data pelajaran. Nanti di proses kedua yaitu pengolahan data sistem nilai siswa yang diambil dari penilaian guru yang sudah dilakukan tes ataupun penilaian penugasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya dirancang juga untuk pengolahan jadwal pembelajaran yang dibuat oleh bagian kurikulum. Dan selanjutnya yaitu pengolahan data absensi. Data absensi ini tentunya absen kehadiran siswa dan juga absen kehadiran guru ataupun karyawan serta kepala sekolah. Berikutnya yaitu pengolahan pendukung yang lain, yaitu pengolahan data guru. Selanjutnya dari sistem manual nanti digambarkan sebagai berikut. Ini untuk sistemnya, activity diagram atau sistem yang sedang berjalan. Mulai dari pertama, siswa mengisi formulir, terus mengembalikan formulir ke tata usaha. Selanjutnya tadi siswa mengisi formulir dulu, dilengkapi, terus dikembalikan lagi ke tata usaha. Tata usaha menerima formulirnya dan menyimpan dalam buku catatan atau buku besar administrasi sekolah dan membuat laporan. Kalau di sini ada simbol seperti segitiga, ini sebagai kondisi. Kalau misalkan formulirnya
belum lengkap, ada yang masih kurang atau ada yang perlu diperbaiki, maka dikembalikan lagi ke siswa oleh tata usaha. Tapi kalau sudah lengkap, langsung ditampung, jalan ke sistem berikutnya, disimpan dalam buku besar atau dicatat dalam buku besar dan dibuatkan laporannya. Laporan diterima oleh kepala sekolah dan ditandatangani sebagai bentuk mengetahui legalitas dari dokumen tersebut. Selanjutnya, rancangan berikutnya setelah kita rancang manualnya, kita rancang ke sistemnya. Apa saja yang diperlukan menggunakan use case diagram sistem informasi sekolah yang diusulkan, yaitu tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama, admin, ini nanti login ke sistem admin untuk mengolah data dari siswa, guru, data kelas, data absensi, data jadwal, berita, ataupun pesan, ataupun manajemen user. Nah, ini secara umumnya, gambaran sistemnya. Berikutnya, sekolah yang diusulkan untuk user, ya, ini pengguna yang diusulkan ada dari siswa, guru, dan juga tentunya karyawan. Untuk login ke sistem, nanti bisa mengakses beberapa produk sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Ada history, parent area, berita, atau kontaks person, dan lain-lain. Nah, berikutnya, untuk perbaikannya, maka dilakukan perbaikan sistem sebagai berikut. Admin sebagai pengguna atau manajerial pengelola sistem, guru sebagai pengguna juga nanti sebagai administrator nilai untuk siswa, dan juga siswa login untuk mengerjakan soal ataupun menyelesaikan penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, masuk ke sebuah sistem. Setelah itu, misalkan ini siswa masuk sebagai siswa dengan menggunakan username dan akun yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya nanti disimpan di data siswa. Demikian juga guru nanti diberikan wewenang, akun, dan password yang sama seperti siswa, cuma bedanya kalau guru nanti bisa mengolah untuk sistem penilaiannya, sedangkan siswa hanya bisa mengakses sistem penilaiannya saja. Nah, nanti login ke sistem setelah divalidasi oleh admin, akan diberikan hak akses untuk mengakses menu-menu yang ada di sistem tersebut. Selanjutnya, nanti misalkan guru mengentry nilai dari siswa mengerjakan soal dan guru juga memberikan penilaian, nanti diolah oleh sistem itu sendiri. Tentunya guru diberikan akses untuk mengolah nilai, siswa diberikan akses untuk mengerjakan penilaian atau penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Setelah semuanya tervalidasi oleh sistem, baik user dari siswa, guru, ataupun karyawan, nanti disimpan dalam sebuah database sekolah. Selanjutnya nanti layoutnya berupa laporan atau informasi penilaian. Nah, kurang lebih itu untuk gambaran sistem yang diterapkan di sekolah ini. Gambaran berikutnya lagi yaitu collaboration diagram pengolah data siswa. Ini contoh dari kolaborasi berjalannya sistem untuk mengolah data siswa. Admin memberikan username dan akun kepada siswa. Siswa nanti mengentry form yang diperlukan. Contohnya data master siswa, ada nama, NIM, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, nomor telepon, nomor WA, dan informasi formulir yang lain. Di entry sendiri oleh siswa, masuk ke sistem. Demikian juga oleh Bapak Ibu guru mengakses ke akunnya sendiri, masukkan data Bapak Ibu guru, mapel yang diajar apa ke sistem, dan selanjutnya
oleh sistem diolah sedemikian rupa, maka apabila siswa yang membutuhkan informasi tentang data diri, siswa bisa mencetak sendiri dari sistem, ataupun Bapak Ibu guru membutuhkan informasi tentang dirinya bisa mencetak lewat sistem. Demikian juga mungkin menambahkan foto, menambahkan nilai, menambahkan penilaian-penilaian yang lain oleh Bapak Ibu guru, juga bisa langsung login menggunakan akun dan user yang dimiliki. Selanjutnya, nah ini hubungan daripada database dari yang diolah oleh sistem. Contoh kelas diagramnya sebagai berikut. Ini ada database absen, database admin, database berita, jadwal, nilai, user, terus siswa, ada semester, mapel, guru, ya, ada detail absen, kelas, pesan. Nah, ini semua merupakan database yang diolah di sistem yang kita ingin rancang di sekolah tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan gambaran komponen diagram halaman admin. Ini menunya berupa home, terus data siswa, data guru, data kelas, absensi, jadwal, berita, pesan, dan manajemen user, pengelolaan pemakaian. Selain itu, kalau nanti masuk ke halaman akademik, ke sistem akademik, nanti di situ ada komponen yang perlu diolah, ya, komponen dan modul yang diolah. Ada komponennya, ada daftar siswa, komponen user, komponen jadwal, sedangkan modulnya ada home, history, terus ada ini ya, siswa, guru. Ini semua nanti diolah oleh database dengan menggunakan SQL. Jadi kesimpulannya, dari rangkaian kegiatan ini bisa ditarik kesimpulan, sistem ini memerlukan sistem terpadu yang terintegrasi dengan semua bagian, baik itu guru, siswa, ataupun kepala sekolah, dan juga tentunya karyawan atau tata usaha. Berikutnya, untuk sistem web ini diharapkan bisa mudah dioperasikan dalam siswa memperoleh informasi akademik, khususnya nilai ataupun informasi akademik yang lain. Tentunya aplikasi ini hendaklah bisa didukung oleh semua komponen yang terlibat dalam sistem ini sebagai sumber daya yang nanti bisa dikembangkan untuk kepentingan sekolah agar memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan tentunya untuk memudahkan masyarakat luas untuk mengakses informasi tentang sekolah yang kita kembangkan. Demikian untuk penugasan ini. Jadi intinya nanti setiap mahasiswa diharapkan bisa merancang mulai dari sistem yang ada, dikembangkan menjadi sistem komputerisasi. Sedangkan untuk perancangannya minimal bisa disusun seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, saya ulangi lagi, ada pendahuluan. Terus yang berikutnya yang Anda terangkan, yang pertama yaitu pendahuluan. Saya ulangi dari awal aja. Ya. Jadi nanti yang Anda terangkan, ini yang Anda terangkan mulai dari pendahuluan, latar belakang Anda merancang sistem informasi di tempat Anda atau di lembaga Anda. Yang kedua, nanti mengidentifikasi masalah. Anda terangkan masalahnya apa. Terus berikutnya lagi merumuskan masalah. Maksud dari perancangan yang Anda buat, tujuan perancangan, dan kegunaan perancangan ini. Ada batasan masalah dari perancangan sistem yang akan Anda ciptakan, dari sistem manual ke sistem komputerisasi. Selanjutnya
yaitu Anda munculkan juga profil lembaga Anda. Berikutnya, metode pengembangan sistemnya atau perancangan sistemnya seperti apa. Mulai dari manual sampai dengan nanti perubahannya seperti apa sistem yang ada. Mulai dari manual, misalkan bisa Anda juga rinci prosesnya dengan tulisan deskripsi sesuai dengan sistem yang Anda ambil. Bisa Anda terangkan proses berjalannya sistem yang sudah ada. Dari manual tadi Anda tulis secara deskripsi juga boleh dalam bentuk ketikan. Anda terangkan mulai dari perjalanan sistem sampai dengan nanti setelah sistemnya sudah ada gambarannya, silakan nanti Anda gambarkan dalam bentuk flowchart. Boleh flowchart sistem, boleh flowchart yang manual juga boleh. Ini salah satu contoh flowchart sistem yang sudah berjalan. Nah, berikutnya nanti untuk gambaran secara umum bisa menggunakan seperti ini atau menggunakan cara rancangan diagram kontak, terus nanti diagram level 1 sampai dengan level 3 kalau memungkinkan. Jadi Anda beri gambaran di sistem itu. Selanjutnya, perubahan sistemnya apa dari manual ke sistem komputerisasinya. Titik pokok-pokok penting dari data-data yang diolah apa saja masternya. Sebagai master pengolahan data dan sebagai hasil dari pengolahan data itu apa saja informasinya yang ditampilkan di perancangan sistem yang Anda buat atau yang Anda rancang. Kurang lebih nanti disimpulkan bagaimana sistem itu bisa berjalan atau tidaknya, apa saja kendala dan masalah yang dihadapi dan solusinya bagaimana. Nah, ini bisa Anda tampilkan juga di kesimpulan atau rangkuman akhir dari review perancangan sistem yang Anda buat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat Japri WA ataupun lewat komunikasi lewat chat yang ada di Classroom. Terima kasih dan selamat siang.